Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu sekalian. Baik, materi kita pada siang hari ini mengenai C, menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Ya. Judul kita pada siang hari ini adalah C, menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama. Sila ketiga, persatuan Indonesia, merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah belah. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia berdasar atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Yang kedua adalah membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Sila pertama, misalnya, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antar pemeluk agama lain. Sedangkan contoh dari sila kedua yaitu mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Contoh dari sila ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Contoh sila keempat, yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Dan sila kelima contohnya yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Maka, kesimpulan dari materi tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila yaitu: yang pertama, istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi atau asas. Maka dapat diartikan batu sendi yang 5 dan juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau Pancasila Krama. Yang kedua, Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang ketiga adalah pengertian Pancasila sebagai dasar negara dinyatakan secara jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada. Yang keempat, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, baik dari segi sikap maupun perilaku masyarakat Indonesia haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Yang kelima, semua sila dari Pancasila tersebut tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah, karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Sila-sila dalam Pancasila merupakan rangkaian kesatuan yang bulat, sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain atau tidak dapat dibagi-bagi atau diperas. Dan yang keenam, upaya mempertahankan Pancasila dapat dilakukan dengan melaksanakan nilai-nilai Pancasila
oleh setiap warga Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dimanapun berada. Tugasnya, rangkumlah materi pembelajaran tersebut. Ya, anak-anak ibu sekalian. Nah, ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu sekalian.